Kak mau tanya deh, kalau untuk vaksin itu sendiri, sebenarnya kan baca-baca tulisannya Nurul Indra, kalau virusnya itu kenanya di mukosa hidung, kenapa harus dimasukin darah kalau gitu ya vaksinnya ya? Ada nggak cara lain supaya nggak meningkat nggak memancing imunoseluler aktif gitu? Nggak ada, Nggak ada. karena harus ada makrofag. Peradangan yang kita mau tekan nih, Ren. Ya. Peradangan yang kita mau tekan. Jadi sebenarnya bukan disuntik ke darah. Ya. Jadi disuntiknya di luar darah tuh, di otot. Di otot. Makanya untuk pastikan dia kagak masuk di pembuluh darah, jarumnya harus ditarik. Oh. Di atasnya tuh sebelum disuntikin. Kalau ada darah yang ikut terisap, harus dicabut, cari tempat lain. Karena kalau ada darah, disuntik dia masuk ke darah, bahaya. Jadi yang menyebabkan orang kipi-kipi ini masuk ke darah atau enggak? Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Oke. Yang jelas dia merangsang reaksi imunitas seluler tadi. Prostaglandin harus naik. Kalau ada yang bilang, gue mau baik-baik aja sudah divaksin, ya kagak bekerja itu, kagak ada reaksi radang. Ada cara lain tuh buat tidak bisa mengaktifkan imunitas seluler tanpa mengaktifkan radang. Bisa? Gimana tuh? Nah, kasus normalnya virus masuk yang sudah punya IgA, ya, ditempelin. Nah, yang bunuh virus ini apa nih? Sel dendritik. Sel dendritik di mukosa itu dia mancing. Dia kagak perlu keluar dari vaskuler, dia sudah ada di mukosa itu, standby. Iya. Makanya kondisi sekarang nih sedang berlangsung, kita kagak ada sakit kan? Iya. Karena dia berlangsung. Dia kan kayak dia mancing jauh nih, bukan makannya dekat. Dia mancingnya kayak gurita tuh, dendritik itu. Iya. Nah, itu aktif di sini nih, Ren. Apa artinya? Tadi, ketika virus tertempel dengan antibodi, dia bisa dikenal sama sel dendritik dan makrofag. Ya. Kenapa kagak dibikin virus mati, virus hidup juga bisa digabungin dengan plasma IgG nih. Plasma IgG. Diaduk nih. Iya. Diaduk nih. Terus disemprotin ke hidung, aktif dendritik. Kita bikin droplet buatan. Iya. Droplet semacam buatan. Ini itu. Vaksin pasif kali ya itu ya, bukan ya dok ya? Bisa COVID, kita bikin baru. Kan prinsipnya sudah tahu nih. Iya. Virus tanpa antibodi bisa dikenali nih sama sel dendritik. Iya. Dan begitu dendritik makan, pengenalannya mulai berlangsung nih genomnya. Iya. Dikirim nih ke limfosit T. Iya. Kenapa plasma konvalesens kagak kita campur nih sama virus? Iya. Kita kagak punya virusnya, nyarinya sama orang yang bergejala, gak ada yang bisa tumbuh itu. Ingatnya dulu. Dia bilang. Iya. Makanya yang nyari di sini terus menerus tapi kagak ada tumbuh, akhirnya bilang virusnya kagak numbuh di hidung. Iya. Padahal udah dinetralisir. Sudah ada IgM. Iya. Kan nyarinya yang pasti-pasti. Iya. Yang pasti-pasti sudah batuk, sudah demam, ada keluar anosmia, dicari tuh. Sudah gak bisa. Iya. Bisa dapat virusnya, salah tempat. Iya. Salah timing. Iya, salah timing ya jelas. Kak, kalau virus sudah ketempelan, IgM, IgG, IgA itu bisa kita copotin nggak? IgM, IgG, IG aja. Maksudnya bisa, dia kan kecil banget. Ngarep. Makanya gua virus kalau udah kena IgM, IgG gitu sudah termasuk virus inaktif berarti ya, Dok ya? Inaktif karena dia tidak bisa lagi masuk ke sel. Kan yang ditempelin spike-nya. Alat masuk ke sel kan spike tuh. Iya. Kagak bisa. Orang antibodi nempelnya di spike. Iya. Betul. Iya. Sederhana. Kagak pusing sebenarnya sih. Ya. Iya. Heran. Kalau tadi Kak Ilyas bilang buat dendritik yang buat disemprotin, kenapa nggak kita samperin aja orang yang udah sakit nih kalau gitu ya?
Seharusnya ya Dok ya. Repot-repot Bilang. amat. Lu paketin brand apa namanya upil lu. Makanya gue bilang, Ah, itu pun kagak butuh karena ada banyak IGA sekarang bertebaran nih di sekitar kita. Oh gitu ya. Gua nih di rumah ada 19 orang kontak eratnya. iya. Yang 5 sakit. Istri Iya. gua tapi gak ada isolasi, tapi istri gua sempat ada pneumonia kena dengue. Iya. Bersamaan dengan anak gua yang kecil rewel minta digendong waktu IgM-nya terbentuk, panasnya naik. Oh, Ya, aman, Iya, iya. aman. Dan Pantesan tuh semua Ren. iya. Iya, pantesan sepupu gue tuh dia nggak ada ngerasa gejala. Jadi waktu keluarga gue itu kan juga kena kemarin tuh Dok. Kena apa gitu juga ada banyak semua hampir semua bergejala. Tapi nggak semua sih, ada 3 orang yang bergejala. Meskipun nggak bergejala, waktu di tes antibody kuantitatif dia terdetek dapat IgG-nya. IgA-nya. Oh, Apa dapat IgG-nya? Lumayan tinggi titernya. banyak. iya. Ada yang tinggi banget titernya kagak pernah sakit. Iya. Nah, di rumah gini kena gua nih. Iya. 5. Kakek yang 90 tahun sama yang paling kecil anak gua tuh yang 4 tahun. Iya. Dia mencret. Iya. Karena dia kan anak kecil aktif, tapi 2 hari doang dia. Oh. Nah yang lain, IgG-nya reaktif. Kagak ada keluhan sama sekali dikit pun. Dan lebih Tiap hari tinggi dari praktek. satunya IgG-nya. Brand gue tiap hari praktek. Gue kasih lihat gambar suasana praktek gue. Iya. Itu crowd gue kayak ponari tau. Pasien datang ke saya, itu seperti orang yang rekreasi. Jadi satu orang sakit, itu penuhin mobilnya. Oh, Gue yang layan pasien minimal 20 sampai 90 orang sehari. iya. Lu bayangin tuh 90 orang kali 3 aja pengantarnya, sudah 300 orang lebih tuh antri. Iya, iya. Di waktu yang hampir sama. Artinya gue terpapar tiap hari dan gue praktek samping rumah. Iya. Mundar mandir. Iya. Mati dah. Dan Saat pandemi lo ya. iya. Dan itu ada pasien-pasien Kak Ilyas ada yang positif. Banyak kan Ren? Banyak ya. Gak gua tes. Iya. Orang 90%-nya ISPA. Iya. Oh iya. Nggak di swab Dok. Nggak ada yang di swab. Ada. Oh. Ada yang annosnya. Prinsip gua kalau sudah anaknya kan nanya, aman gak? Kalau misalnya COVID ini aman. Gue bilang, kalau bisa lu zaman dulu tuh orang dulu kalau kita minta ilmu sama orang tua, diludahin mulutnya berputeran. Ingat gak sih zaman gua? Iya, iya. Itu dapat berkah namanya. Dapat berkah benar. Maksudnya gini. Ya kalau gua mau hantam teman-teman gua yang free thinker habis. Gue cuma bilang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ini begitu bagus semua teman-teman dari kelompok. Saya panan datang ke kumpul. Maksud gini. Begitu orang bergejala saatnya dia menebarkan kekebalan. Iya. Saatnya alam ini tenang. Jadi kalaupun dia terdeteksi IgG reaktif, isolasinya bukan isolasi, dirawat, bukan tetapi kan hari ini isolasinya untuk menghindarkan orang dari infeksi. Nah, makanya dibiarin itu sendiri pasiennya. Sial. Balik kan? Iya. Nah, ingat gak dulu tahun-tahun lalu waktu rapid antibody masif, banyak banget kan yang reaktif tidak ada keluhan. Iya. Artinya kita sudah herd immunity dari bulan 4 tau. Iya, udah banyak yang udah reaktif tanpa gejala itu banyak Lalu, iya. Ini Jene Ponto nih. 100 kilo dari Makassar. Iya. Sudah paling terpencil. Jakarta positif di sini ada. Bus barengan paling terpencilnya lagi di desa ada. Iya. Udah kemana-mana. Apalagi dapat cross proteksi dari virus sejenis ya Dok ya? Iya nggak sih Dok? Ya, itu di luar kasus yang kita bilang cross reaksi bahwa tidak ada virus yang benar-benar bermutasi baru-baru banget. Iya. Yang ada itu mungkin 90% berbeda tapi 10% masih sama. Minimal modelnya masih nyontek corona kan. Iya. Berita corona mah banyak. Keluarga corona. Tapi Nah, aneh ya, ini kenapa banyak yang
banyak korban bergelimpangan seolah-olah itu. Baru ya, Semua soalnya baru. orang serangan jantung, Ya, Ren, ya. Mbak Nurul, semua kasus vaskuler itu semua juga gara-gara flu biasa juga itu. Prostaglandin, luputnya jejas vaskuler dari kepala kita. Cuma lebih keras impaknya dengan adanya virus baru karena dia prostaglandinnya lebih banyak karena dia 7 hari. Pertama kan cuma sehari. 7 hari kan jumlahnya jadi banyak. Iya. Kalau jumlah virus banyak, limfositnya lebih banyak, prostaglandinnya lebih gede yang dibutuhkan, pembuluh darah lebih lembek. Itu aja. Tapi setiap hari orang meninggal ya jejas vaskuler semua juga. Kasus lain.